Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Nukman SPDMM selaku Kepala MTS Negeri 1 Prengsewu. Kami sebagai madrasah pada era milenial mempunyai visi unggul dalam prestasi, kreatif, islami, dan peduli lingkungan. Dan misi madrasah kami ialah meningkatkan profesionalisme guru dan pegawai, meningkatkan kinerja dan SDM yang ada di madrasah. Serta kami ucapkan terima kasih kepada Pusdiklat yang telah memberi kesempatan kepada guru-guru kami untuk meningkatkan mutu dan kualitas sebagai pendidik untuk kemajuan madrasah, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, pimpin doa. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radifahma amin ya rabbal alamin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita sudah menunggu Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan kita dalam proses belajar pada kesempatan hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita berlanjut, Bapak memastikan dulu kira-kira siapa yang nggak hadir? Vita kenapa nggak hadir? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Oke. Jadi insya Allah semua masuk semua ya, cuma kita yang tidak masuk. Ya. Oke, sebelumnya Bapak akan sampaikan beberapa penyampaian untuk kita masuk dalam kegiatan kita pada hari ini ya. Yang pertama, Bapak akan tampilkan sebuah video dengan informasi singkat tentang Kerajaan Samudra Pasai yang nanti akan kalian jadikan tolak ukur ya untuk mencari melengkapi informasi yang kurang yang saya tampilkan di depan ini. Jadi nanti akan saya berikan tindakan lanjut untuk apa yang sudah kalian dapatkan dari informasi singkat ini. Silakan untuk diperhatikan, disimak baik-baik tampilan slide video Islam Arab tentu saja melambangkan atau menggambarkan dari kerajaan Islam pada saat itu. Oke anak-anak, untuk lanjutannya itu adalah video yang bisa saya tampilkan. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ya. Bapak akan bagikan LKPD untuk kalian membentuk
kelompok, nanti dari FKPD itu kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian membentuk kelompok, silahkan analisis dari literasi atau dari literatur yang saya berikan untuk mendapatkan fakta-fakta tentang sejarah bagaimana Samudra Pasai tersebut ya. Silahkan lakukan analisis terkait dengan sejarah awal mula terdirinya dari kerajaan Samudra Pasai tersebut. Kemudian yang kedua, analisis dari masa-masa kepemimpinan dari periodisasi raja-raja yang memimpin Samudra Pasai. Kalian analisis apa kemajuannya, apa perkembangannya, gitu ya, yang terjadi dari masing-masing pemimpin dari Raja Samudra Pasai. Kemudian kan saya akan berikan artikel kepada kalian untuk menganalisis bagaimana proses terjadi awal kali teruntuhnya dari Kerajaan Samudra Pasai. Paham anak-anak? Oke, silakan sekarang bentuk 3 kelompok. Satu mana? Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 menganalisis tentang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 2 adalah masa periodisasi kepemimpinan Samudra Pasai, dan yang terakhir adalah runtuhnya Samudra Pasai. Faktor internal eksternal apa yang bahan dari hasil analisis kalian pada kegiatan diskusi yang baru saja kalian lakukan ya. Kita akan tampilkan untuk selanjutnya adalah dari komunikasi ya, dari ranah komunikasi kalian akan mengkomunikasikan apa yang sudah kalian dapatkan dalam analisis kalian dalam kegiatan presentasi. Oke, urutan kita ambil dari kelompok pertama untuk dipersilakan waktunya untuk menyampaikan hasil-hasil dari analisis diskusi yang dilakukan. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk tim anak-anak yang ada audiens, untuk audiens dipersiapkan pertanyaan untuk diajukan sanggahan ataupun pertanyaan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 1 terdiri dari Al-Habsyi, Feli Natasha Aura, Hanifah Azhara, dan saya Yusa Abimanyu. Hasil dari diskusi kami akan disampaikan oleh Ananda Al-Habsyi. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hasil analisis kami yaitu yang pertama, pada awalnya bernama Kesultanan Pasai, Samudra Darussalam. Yang kedua, disebut dengan Pasai karena terletak di pesisir pantai utara Sumatera. Yang ketiga, didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh tahun 1020 Masehi hingga para anak cucunya sebagai penyebar agama Islam di Sumatera. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1, dan saya sebagai moderator mempersilahkan kelompok lain untuk memberi tanggapan atas presentasi kami. Saya ingin bertanya, raja-raja yang memberikan di Kerajaan Samudra Pasai ada siapa saja? Yang pertama itu ada Raja Marasilu, dan yang kedua ada Raja Sultan Malik Tanggapan lain? Silakan. Dinasti penguasa Kerajaan Samudra Pasai. Dinasti penguasa Samudra Pasai bernama Apa ada tambahan dari kelompok lainnya? Cukup. Baiklah, sekian hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat untuk kelompok. Oke, dilanjutkan untuk kelompok kedua yang membahas tentang periodisasi dari kepemimpinan Raja-Raja Samudra Pasai. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang raja di Samudra Pasai yang beranggotakan Zaidan, Atala, dan saya sendiri Dava. Nah, kepada Zaidan, saya persilakan. Raja di Samudra Pasai ialah
Al-Malikus Zohir 2 dari 1326 sampai 1348. Sultan ketiga Samudra Pasai bergelar Zohir juga. Nama kecilnya adalah Raja Ahmad Hamka berpendapat bahwa besar kemungkinan bahwa sultan inilah yang ditemui oleh Ibnu Battuta ketika ia singgah di negeri Pasai. Tatkala Ibnu Battuta diusir. Saya tutup, sekian hasil presentasi dari kami. Saya buka termin pertanyaan kepada kelompok lain. Silakan, ada pertanyaan. Silakan. Ya. Apa kemajuan yang paling signifikan pada masa pemerintahan Malik Az-Zahir? Sultan Malik Az-Zahir juga memiliki armada kapal dagang yang besar. Ketika Ibnu Battuta singgah di Tiongkok, ia melihat kapal dari Sultan Pasai sedang berdagang di sana. Sultan mengangkat ulama keturunan bangsa Said dari Silla sebagai kodi di Pasai. Oke, bagaimana? Ya sudah cukup. Oke. Dari kelompok lain, pertanyaan lain saya akhiri. Bila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk penguasaan materi ya untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama-sama dan kita akan pelajari bersama-sama hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu tentang keruntuhan Samudra Pasai dan invasi dari Portugis. Mari kita simak, kita dapatkan apa yang menjadi hal itu baru untuk kalian. Silakan dicatat. Untuk kelompok 3, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kepada Giza dipersilakan. Air Samudra Pasai dan invasi Portugis. Dalam catatan Tiongkok, putra Zainal Abidin yang seharusnya berhak menduduki takhta kerajaan tidaklah merasa senang hati karena seorang nelayan berhasil merebut takhta kerajaan. Nelayan itu dibunuh. Ia pun naik takhta yang memang sudah menjadi haknya. Raja Iskandar, anak dari Raja Samudra Pasai, dibawa oleh Cheng Ho pada dibawa oleh Cheng Ho pada tahun 1000. Setelah itu Malaka mulai naik, sedangkan Pasai mulai turun. Pelabuhan Pasai berangsur sepi, pantainya mulai dangkal, kapal-kapal telah lebih banyak berlabuh di pelabuhan Malaka. Sejak saat itu, pusat kegiatan Islam pindah dari Pasai ke Malaka. Banyak juga warga Samudra Pasai yang meninggalkan kampung halamannya setelah datang serangan dari Portugis pada 1521. Cukup. Silakan di ini yang berikut ada kitab tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Untuk kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin tanyakan, saya persilahkan. Ya. Apa faktor utama yang menyebabkan kerajaan Samudra Pasai runtuh? Dalam catatan Tiongkok, putra Zainal Abidin yang seharusnya berhak menduduki takhta kerajaan tidaklah merasa senang hati karena seorang nelayan berhasil merebut takhta kerajaan. Nelayan itu dibunuh. Ia pun naik takhta yang memang sudah menjadi haknya. Itu adalah penyebab utama runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Oke, skip lah, langsung satu pertanyaan aja. Silakan. Presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close untuk. Oke, jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini setelah kita semua menyaksikan dari hasil presentasi teman-teman kita, Bapak akan memberikan sedikit penguatan untuk materi-materi yang mungkin masih dianggap kurang jelas untuk kalian. Yang pertama adalah proses masuknya Islam, ya, adanya atau lahirnya dari Kerajaan Samudra Pasai, ya. Yang kita tahu letak dari Kerajaan Samudra Pasai itu ada di provinsi apa? Aceh. Provinsi Aceh, ya. Yang kita ketahui bersama tadi asal mula dari Pasai artinya apa? Kesempatan inilah yang digunakan oleh Portugis untuk dapat menginvasi dari Kerajaan Samudra Pasai. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham semuanya? Jadi tidak ada lagi yang masih tabu lagi, ya. Nah, jadi untuk nanti materi-materi yang misalnya sampai di rumah kalian lupa, ya, tentang apa yang sudah kita bahas hari ini, silakan lakukan
tabulasi ya. Kalian buat table pertanyaan tentang apa tabulasi pertanyaan apa saja sih bagian-bagian yang tadi belum sempat kalian simak ya dengan materi dan batas ini. Oke anak-anak, itulah dari hasil pembelajaran kita kali ini tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi sebelum saya tutup untuk sesi pada kesempatan siang hari ini, kita hari Selasa depan kita akan berjumpa lagi, kita akan bertemu lagi, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih sama ya, kerajaan Islam di Indonesia, tapi kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Demak. Paham ya? Nah, coba siapa yang sudah sedikit banyaknya mengetahui tentang kerajaan Demak? Belum ada? Belum. Oh boleh, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Demak? Al-Habsyi, silakan. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Apalagi? Sudah Pak. Sudah, luar biasa. Setidaknya kita sudah mengetahui gambaran umum ya anak-anak ya. Yang besok akan kita analisis, akan kita kupas, akan kita pelajari agar kita semua dapat mengetahui fakta-fakta yang tersembunyi dari kerajaan Demak. Coba kerajaan Demak itu lahirnya tahun berapa? Anak-anak ada tahu? 1500. Cakep. Kasih hapus buat 1500 ya. Demak. Oke anak-anak, sebelum Bapak tutup ya. Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian buat ya, silahkan dicatat. Oke, catat ya. PR-nya adalah buatlah tabel nama-nama raja berdasarkan tahun-tahun kepemimpinan. Oke, paham ya? Jadi contohnya nih ya, contohnya satu saya berikan contoh misalnya pada periode 1267 sampai 1297 adalah masa dari kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh atau nama julukannya siapa? Murah Sidu ya. Julukannya Murah Sidu ya. Catatan peristiwa pentingnya apa? Contoh pendiri Samudra Pasai. Paham? Paham. Terus contoh kedua misalnya Sultan Malik Az-Zahir. Apa sih peristiwa pentingnya? Oh, dibuat koin untuk diperkenalkan, untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Dan selanjutnya dan bla 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 bla. Silakan kalian kerjakan dan isi buat table untuk memudahkan kita dalam menghafal dan mempelajari dari nama-nama pemimpin dari Raja Samudra Pasai. Baik anak-anak, mungkin Bapak cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah, jika ada yang kurang pas nanti bisa kita selesaikan di minggu pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak? Oke, silakan untuk dirapikan apa yang ada di meja, kita bersiap-siap untuk pulang. Sudah siap semua? Ya, silakan untuk ketua, untuk pemimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang ke rumah.